Halo semuanya, Namo Buddhaya. Nama saya Victor Franky. Di sini saya akan meluruskan tentang agama Buddha sebagai agama berhala atau menyembah patung. Banyak orang yang belum mengenal agama Buddha, menganggap agama Buddha sebagai berhala dan penuh tahayul. Hal ini disebabkan karena dalam agama Buddha terdapat ritual atau upacara yang menggunakan altar Buddha sebagai salah satu komponennya. Sehingga umum anggapan bahwa umat Buddha menyembah Buddha atau memberhalakan Buddha. Sesungguhnya tidak demikian jika kita mengetahui asal-usul kegiatan ritual Buddhis tersebut. Semasa Buddha Gautama hidup, tidak pernah beliau mengizinkan para siswanya untuk membuat patung dirinya. Pernah suatu ketika Anathapindika, seorang pengikut Buddha yang terkenal akan kedermawanannya, mengatakan kepada Ananda, seorang murid dekat Sang Buddha, bahwa Buddha selalu berpergian ke tempat-tempat yang jauh untuk mengajar. Dengan demikian, jika ada umat yang datang untuk memberikan penghormatan kepada beliau, maka orang tersebut kehilangan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Ananda memberitahukan hal ini kepada Buddha. Bante, ada berapa objek penghormatan yang Anda perkenakan? Tanya Ananda. Sang Buddha pun menjawab, ada 3 Ananda. Objek penghormatan yang berkenaan dengan tubuh Sang Buddha, misalnya relik tubuh beliau. Objek penghormatan yang berkenaan dengan barang-barang penggunaan pribadi, misalnya jubah dan mangkuk yang pernah beliau pakai. Dan objek penghormatan yang dapat mengingatkan seseorang pada Sang Buddha. Ananda pun bertanya lagi, bolehkah kami membangun cetia untuk menghormati Anda? Sang Buddha pun menjawab, tidak. Itu bukan objek penghormatan yang berkenaan dengan tubuh Sang Buddha yang seharusnya dibangun setelah Buddha wafat. Setelah itu, Sang Buddha mengatakan, namun pohon Bodhi yang pernah menaungi Buddha merupakan objek penghormatan yang tepat, apakah beliau masih hidup atau tidak. Setelah itu Ananda berkata, Bante, ketika Bante mengadakan perjalanan untuk mengajar, Wihara Jetawana ini kehilangan pelindungnya. Orang-orang tidak dapat memberikan penghormatan kepada Anda. Bolehkah kami mengambil biji pohon Bodhi dan menanamnya di depan pintu masuk Wihara Jetawana? Sang Buddha pun berkata, sangat baik Ananda, tanamlah biji pohon Bodhi tersebut. Ia akan berlaku seolah-olah aku selalu berdiam di Jetawana. Demikianlah akhirnya pohon Bodhi, tempat di mana Siddhartha Gautama mencapai pencerahan, menjadi objek penghormatan orang-orang pada masa Sang Buddha sampai saat ini. Pada masa tersebut, umumnya wihara tidak memiliki altar di mana patung Buddha diletakkan, melainkan hanya ditanam pohon Bodhi di halaman wihara. Selain itu, dalam ruang mimbar dibuat simbol roda berjeruji 8 untuk mengingatkan akan ajaran Buddha tentang jalan mulia berunsur 8. Namun, seiring perkembangannya, agama Buddha menyebar keluar India dan dianut oleh orang-orang Yunani. Seorang raja berketurunan Yunani bernama Kaniska yang berkuasa di India pada abad kedua Masehi memperkenalkan untuk pertama kalinya penggunaan patung Buddha sebagai objek penghormatan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kebudayaan dan agama orang Yunani yang menggambarkan dewa-dewi mereka dalam wujud manusia dan membangun patung dewa-dewi tersebut dalam kuil pemujaan mereka. Tentu saja dalam pengertian Buddhis sendiri, patung Buddha ataupun siswanya bukan sebagai objek pemujaan atau berhala, melainkan sebagai objek atau lambang yang mengingatkan pada wujud asli Sang Buddha sendiri. Penggunaan patung sebagai objek penghormatan diperbolehkan karena tidak semua orang bisa memfokuskan pikiran pada sesuatu yang abstrak, seperti pohon Bodhi atau roda jalan mulia berunsur 8. Akan lebih mudah untuk memahami bahwa Buddha hadir di tengah-tengah kita dengan simbol patung beliau. Kesimpulannya adalah, agama Buddha bukan menyembah patung, melainkan menjadikan patung sebagai objek atau lambang yang mengingatkan kita pada wujud asli Sang Buddha. Demikianlah penjelasan saya tentang agama Buddha sebagai agama berhala. Sekian, terima kasih.